DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya yaitu membawa materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA penting dalam hal hereditas. Analisis berbasis DNA yang berkembang sampai saat ini meliputi isolasi DNA, elektroforensis, dan PCR atau polymerase chain reaction. Analisis berbasis DNA merupakan salah satu cara yang akhir-akhir ini sering dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat. Isolasi DNA adalah mengambil DNA dari sampel berbagai organisme, misalnya dari daun tumbuhan, sel bakteri, darah atau otot hewan, rambut, dan kuku. Isolasi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA dari partikel-partikel lainnya seperti lipid, protein, polisakarida, dan zat lainnya. Isolasi DNA berguna untuk beberapa analisis molekuler dan rekayasa genetika seperti genome editing, transformasi, dan PCR. Tahapan analisis DNA yang pertama yaitu preparasi sampel dengan mengisolasi sel yang ingin digunakan, contohnya saja sel tanaman. Tahap kedua yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan larutan pelisi sel. Kemudian, sel tanaman dihancurkan. Setelah dilakukan inkubasi, sitoplasma sel yang telah bercampur dengan pelisi sel tersebut lalu disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 3000 revolution per menit. Tahap selanjutnya yaitu ekstraksi DNA. Supernatan yang terbentuk dibuang dan kemudian dilakukan ekstraksi di dalam larutan pengendap protein. Hal tersebut bertujuan agar didapat ekstrak nukleus sel. Tahapan berikutnya yaitu purifikasi, di mana pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan nukleus sel dari zat-zat lainnya dengan memberikan isopropanol. Selanjutnya, sentrifuge selama beberapa saat. Tahap yang terakhir yaitu presipitasi, yang bertujuan untuk mengendapkan protein sehingga untai-untai DNA tidak lagi menggulung yang menyebabkan DNA menjadi terlihat. Elektroforensis adalah memigrasikan partikel bermuatan seperti asam nukleat, DNA dan RNA, dan protein pada matriks berpori seperti gel agaros dan poliakrilamid di bawah pengaruh medan listrik. Elektroforensis digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. Fragmen DNA dari sampel diaplikasikan ke dalam gel elektroforensis dan kemudian diberi arus listrik sehingga fragmen-fragmen DNA tersebut bergerak menuju kutub elektroda yang berlawanan. Teknik ini umumnya digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan atau absennya fragmen DNA yang spesifik, misalnya dalam uji paternitas atau identifikasi genetik. Langkah untuk melakukan elektroforensis yaitu: pertama, letakkan pencetak sumur pada cetakan gel. Tahap kedua yaitu pembuatan gel. Untuk pembuatan gel terdapat dua cara. Yang pertama untuk DNA yang belum di PCR dan untuk DNA yang sudah di PCR. Untuk DNA yang belum di PCR menggunakan agaros 2% sebanyak 2 gram ditambah pelarut TEI 98 mili. Untuk DNA yang sudah di PCR
menggunakan agaros 2% sebanyak 1,5 gram ditambah pelarut TEI 98,5 mili. Sehingga didapat gel untuk proses elektroforensis selanjutnya. Tuangkan ke dalam cetakan gel. Diamkan sampai gel mengeras. Letakkan cetakan gel pada alat elektroforensis, kemudian tuang buffer TEI 1 hingga mencapai tinggi 1 mm di atas gel. Kemudian lepaskan pencetak sumur. Jangan melepaskan pencetak sumur sebelum gel berada dalam buffer, karena konsentrasi agaros yang digunakan sangat rendah. Gel dapat menjadi kempes. Tahap berikutnya yaitu dilakukan pembuatan ruler, di mana untuk pembuatan ruler terdapat dua cara. Yang pertama untuk DNA yang belum di PCR, dan yang kedua untuk DNA yang sudah di PCR. Untuk DNA yang belum di PCR, menggunakan 1 mikroliter loading die ditambah 1 mikroliter gel red disuspensi ditambah dengan gel ruler 5 mikroliter disuspensi dimasukkan ke dalam gel. Yang kedua untuk DNA yang sudah di PCR, menggunakan 1 mikroliter gel red ditambah 5 mikroliter gel ruler, kemudian disuspensi dan dimasukkan ke dalam gel. Langkah berikutnya yaitu membuat larutan yang akan dielektroforensis. Untuk pembuatan larutan ini, terdapat dua cara. Yang pertama untuk DNA yang belum di PCR, dan untuk DNA yang sudah di PCR. Untuk DNA yang belum di PCR menggunakan 1 mikroliter loading die ditambah 1 mikroliter gel red ditambah 5 mikroliter DNA yang sudah di PCR suspensi dimasukkan ke gel. Yang kedua untuk DNA yang sudah di PCR menggunakan 1 mikroliter gel red ditambah 5 mikroliter DNA yang sudah di PCR. Selanjutnya, hubungkan alat elektroforensis dengan sumber arus dan nyalakan sumber arus pada 70 volt sampai bromofenol biru mencapai ujung gel. Kurang lebih memakan waktu 25 menit. PCR atau polymerase chain reaction adalah reaksi berantai menggunakan enzim polimerase. PCR digunakan untuk memperbanyak sejumlah kecil DNA menjadi jumlah yang cukup besar untuk dianalisis. PCR umumnya digunakan untuk memperbanyak DNA dari sampel yang terbatas, seperti sampel forensik atau arkeologis, dan untuk mendeteksi keberadaan atau kuantitas fragmen DNA yang spesifik. Bahan dan metode pada proses PCR terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, DNA cetakan. DNA cetakan yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 hingga 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua, oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18-28 basan nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan GPC sebesar 50 hingga 60%. Ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP. Terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP, mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Inilah yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. Selanjutnya, enzim DNA polimerase. Enzim DNA polimerase yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus, spesies yang diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Komponen pendukung lain adalah senyawa buffer.
Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10-50 ml tris HCl/pH 8,3 sampai 8,8, suhu 20 derajat Celcius, 50 ml KCl, 0,1 gelatin atau BSA, bovine serum albumin, Twin 20 sebanyak 0,101% atau dapat diganti dengan Triton X 100 sebanyak 0,1%. Di samping itu, perlu ditambahkan 1,5 mg/mgCl2. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Terdapat 3 tahapan penting dalam proses PCR. Yang pertama yaitu denaturasi, yang kedua yaitu annealing, dan yang ketiga yaitu elongasi. Yang pertama yaitu denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau pembentukan DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai paruh waktu lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit, masing-masing pada suhu 92,5 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 97,5 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tahap annealing atau penempelan primer. Setiap untai tunggal DNA template akan ditempeli pasangan primer. Dengan menempelnya primer ini, maka DNA polimerase dapat menempel dan bisa memulai reaksi berikutnya. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30 hingga 45 detik, di mana semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun, suhu yang biasanya dilakukan itu antara 50 hingga 60 derajat Celcius. Tahap yang ketiga yaitu pemanjangan primer atau elongasi atau terminasi. Selama tahap ini, Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Siklus ini berulang 25 hingga 35 kali dalam reaksi PCR, di mana membutuhkan waktu sekitar 2-4 jam bergantung pada panjang DNA yang ingin dikopi. Jika reaksinya efisien, wilayah target dapat berubah dari hanya satu atau beberapa salinan jadi miliaran. Karena ada banyak salinan atau untai ganda primer dan banyak molekul Taq polimerase yang mengambang di sekitar reaksi, sehingga jumlah molekul DNA kira-kira bisa berlipat ganda dalam setiap putaran siklus. Manfaat dari analisis DNA yang pertama yaitu analisis DNA digunakan untuk melakukan rekayasa genetika pada tanaman, seperti mengubah sifat-sifat genetika tertentu untuk meningkatkan hasil, ketahanan terhadap hama, atau kandungan nutrisi. Yang kedua yaitu, melalui analisis DNA dapat dilakukan analisis keanekaragaman genetik tanaman baik antar spesies maupun dalam satu spesies, yang penting untuk pemulihan tanaman dan konservasi sumber daya genetik.
Yang ketiga yaitu analisis DNA, digunakan untuk identifikasi genetik tanaman yang berguna dalam pengembangan varietas unggul, pemantauan keaslian varietas, dan penegakan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.